Terima kasih Bapak Guru Ambanua. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Kepada Bapak RM Sumarso kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Damai, nikmat, dan mengharukan. Ibu Pendeta Dora Kansel yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya Ibu Radian yang sudah mencapai usia 88 tahun lebih. Selamat datang Ibu Radian. Kami mewakili Persatuan Perkumpulan Pensiunan Bantakan Negara mengucapkan selamat Paskah dengan harapan ada damai di seluruh dunia, khususnya negara kita Indonesia. Kalau kita di lingkungan yang kecil ini terdapat kedamaian, rasanya nikmat hidup di dunia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karunia sehat walafiat yang kita terima sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam merayakan Hari Paskah. Kita juga mendoakan teman-teman kita pensiunan yang sudah mendahului kita. Semoga arwahnya mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan teman-teman pensiunan PDN yang sekarang mengalami gangguan kesehatan, sakit di rumah sakit maupun di rumah, semoga diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada
sambutan ketua panitia, saya tidak boleh bicara terlalu banyak kampung tengah itu perut sudah lapar. Nah, itu tandanya kalau orang itu jarang berpuasa. Kalau saya sampai nanti sore jam 6 tahan untuk tidak. Baik Pak Rodin, ya, karena demokrasi sebagian sudah lapar, ya kita cepat-cepat saja. Mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak anggota provinsi pengurus sudah tahu semua, namun terutama untuk Ibu Pendeta Dura, kumpulan pensiunan kita itu didirikan tahun 88. Nah, sehingga pada tanggal 11 April kemarin sudah genap 28 tahun. Nah, kami sendiri sudah menjabat sebagai ketua umum sejak tahun 2001 sampai hari kemarin itu baru 15 tahun. Maunya saya kepingin diganti anak-anak yang teman-teman yang masih lebih muda, yang masih kuat, karena tahun ini kalau Tuhan memberikan kesehatan, Agustus nanti usia saya baru 85, mau 80. Tujuan provinsi sebetulnya nomor satu adalah mempererat antar anggota provinsi, antara pensiunan, supaya ada semangat gotong royong, saling membantu. Dan provinsi perkumpulan kita itu tugas utama adalah melayani para pensiunan yang memerlukan bantuan. Saat ini yang kita lakukan adalah memberikan bantuan pada anggota-anggota yang kena musibah, misalnya banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran, angin ribut, dan sebagainya, itu kita bantu. Yang sakit kita bantu, yang mengalami kedukaan yang kita bantu. Dan perkumpulan kita ini adalah tempat mengadu kalau pensiunan ada yang memberikan bantuan. Dan kita harus mencarikan solusi supaya persoalan yang dihadapi oleh pensiunan itu mendapat pemecahan yang baik. Kita sudah biasa bertahun-tahun memberikan bantuan kepada para anak pensiunan yang ingin melanjutkan sekolah. Itu sudah sejak tahun 2007, sudah kurang lebih 350 anak yang kita bantu, yang sudah selesai sarjana, banyak yang jadi dokter atau insinyur di Gorontalo itu, kota pelosok kecil begitu sudah berhasil. Beberapa orang sarjana dengan biaya kurang lebih 411 juta sekian yang kita keluarkan. Dan juga di samping itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang terakhir adalah mencari informasi anggota-anggota kita yang hidup sehari-harinya mengalami kesulitan. Setelah kita edarkan surat untuk mencari anggota kita yang kehidupannya kesulitan, kami mendapatkan laporan dari cabang yang akhirnya kita berikan bantuan sebanyak 13 orang yang kita berikan bantuan sebanyak 83 juta. Itu baru sebagian yang kita ketemukan. Ternyata tidak semua pensiunan BDA itu hidup kecukupan. Ada yang sudah pensiun untuk menambah penghasilan menjadi tukang cuci dari tetangga-tetangga di sekitarnya. Ada yang ngojek dengan sepeda motor bodong sehingga sering ditangkap polisi. Nah, hal-hal ini kita bantu yang menjadi supir becak di Medan itu
kita bantu 10 juta, tukarkan sepedamu dengan sepeda yang ada surat-suratnya, sehingga Anda tidak akan ditangkap-tangkap polisi lagi. Akhirnya ditukarkan dan selamat bisa nambah untuk keluarganya. Yang jadi tukang cuci dan macam-macam kita bantukan, kita beri bantuan antara 5 sampai 10 juta, bahkan lebih dari itu. Bukanlah warung untuk menjual bahan makanan supaya kalian bisa hidup lebih baik. Dan ini akan terus kita lakukan sampai mudah-mudahan tidak tercecer yang mereka hidupnya susah. Itu inti pokok-pokok yang kita lakukan selama ini. Dan kami juga selalu mengadakan silaturahmi, pertemuan-pertemuan semacam ini supaya mempererat hubungan kita. Dan yang paling penting, silaturahmi orang bijak katanya akan dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, akan diberikan umur panjang, diberikan rezeki lebih, dan yang lebih penting juga adalah tidak cepat Alzheimer alias ibu. Itu memang kita sudah mengadakan rencana. Tempat ini kita jadikan semacam clubhouse untuk bersenang-senang, kita kumpul, nyanyi-nyanyi, menari, tarian dari seluruh Indonesia kita kumpul di sini dengan biaya yang kita semampunya. Kalau boleh makan singkong, ketela, dan ubi, tetapi hati riang dan gembira. Nah, kami ingat Pak Lodin lagi, saya kira kita akhiri sampai sekian. Jangan nanti habis makan saya dimarahi ke panitia, kurang elok ya. Suasana yang semacam ini yang saya pribadi juga inginkan selalu berada di lingkungan kita, supaya kita awet tua dan sehat. Awet muda tidak mungkin. Kita boleh awet tua tetapi sehat dan berguna kepada sesamanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sunarso yang sudah memberikan sambutan. Kami semua keluarga besar Pensiunan Bandarang Negara selalu mendoakan supaya Sio Tuhan Yesus manise jaga katompung Pak Makso. Amin. Semua doanya sama. Sio Tuhan Yesus manise jaga katompung Pak Makso. Amin. Baik.